Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi. Ke-2479 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasehati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 19 ayat 45 sampai ayat 48. Di bawah perikop, Yesus menyucikan bait Allah. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita akan belajar sisi lain daripada Tuhan Yesus, yang kita kenal penuh kasih, ramah, lemah lembut. Tetapi dalam kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus marah di bait suci, sehingga Tuhan Yesus mengusir semua pedagang yang ada di situ dan membalikan semua meja-meja penukar uang. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan ini kita dapat melihat Tuhan Yesus juga bisa marah. Betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus kelihatannya sangat marah di bait suci sampai Tuhan membalikan semua meja-meja yang ada di bait suci? Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan Yesus marah? Karena bait suci yang seharusnya dijadikan rumah doa, tetapi oleh orang-orang Farisi, para imam, ahli-ahli Taurat, mereka jadikan itu menjadi sarang penyamun. Bapak Ibu Saudara, apa itu penyamun? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyamun artinya adalah orang yang melakukan kejahatan dengan cara mencuri atau merampas harta benda orang lain dengan cara kekerasan atau ancaman. Saudara, pertanyaannya sekarang, siapa penyamun di bait suci? Mereka adalah orang Farisi, para imam, dan ahli-ahli Taurat. Mereka yang notabene adalah tokoh-tokoh agama, tetapi mereka menjadi penyamun. Mereka melakukan kejahatan. Mereka mencuri, merampas harta benda dari umat Tuhan dengan cara kekerasan atau ancaman, saudara. Kita tahu bersama bahwa di dalam konteks perjanjian lama dan di zaman pada saat itu, yang menentukan orang itu tahir atau tidak tahir itu para imam. Mereka rupanya sudah menjadi kelompok mafia di bait Allah antara para imam, orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Mereka ini sudah menjadi satu geng mafia di dalam bait suci. Saudara yang dikasihi Tuhan, kejahatan apa yang mereka lakukan? Orang-orang Farisi, para imam, dan ahli Taurat lakukan di bait suci. Sudah perhatikan, mereka membuat satu aturan
yang sangat-sangat memberatkan umat. Sementara mereka tidak melakukan itu. Mereka membuat aturan, oh ini khusus umat Tuhan. Mereka harus membawa persembahan ini dan itu. Sementara mereka yang adalah ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, para imam, mereka dibebaskan dengan aturan itu karena mereka mengklaim, oh kami hamba Tuhan. Mereka bersembunyi di balik kata itu, hamba Tuhan. Sehingga mereka tidak kena kewajiban itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, selicik itu orang Farisi, para imam, ahli Taurat lakukan, praktekkan di bait suci itu. Mereka buat aturan yang begitu memberatkan umat, padahal mereka sendiri tidak melakukannya. Mereka juga berbisnis di bait suci. Mereka bekerja sama dengan pedagang, menaikkan harga, sehingga harga korban menjadi meroket, saudara. Saya kasih contoh, mungkin harga korban seperti kambing atau domba yang dijadikan hewan korban, saudara yang dikasih Tuhan, mungkin harga normalnya 1 ekor taruhlah 2 juta lah. Saudara yang dikasih Tuhan, karena orang untuk mentahirkan dirinya, dia yang berdosa, dia harus mempersembahkan korban. Dan dia harus datang ke bait suci untuk membawa korban. Saudara, dia datang kepada imam. Dan para imam ini sudah kerjasama. Para imam ini bekerja sama dengan orang Farisi. Sehingga orang Farisi itu berkata, oh kamu sudah banyak melanggar. Banyak sekali dosa yang kamu lakukan. Dia suruh lagi pergi ke ahli Taurat untuk mengetahui ada berapa banyak kesalahan, dosa, dan harus berapa banyak yang harus dia persembahkan. Saudara yang dikasih Tuhan, datanglah orang ini ke ahli Taurat. Dan ahli Taurat akan mengatakan, waduh, dosanya ini terlalu berat. Dan harus mempersembahkan korban berapa ekor. Saudara yang dikasih Tuhan, setelah dia mengetahui ini, baru dia datang kepada imam bahwa dia sudah pergi ke orang Farisi, ke ahli Taurat, bahwa kesalahan pelanggaran yang dia lakukan ini dan itu, lalu imam inilah yang menentukan kemana orang ini harus membeli korban. Saudara, dan kalau sudah ditunjuk oleh imam, tidak boleh ke tempat yang lain. Saudara, karena sudah ditunjuk langsung oleh para imam, harus dibeli di tempat Pak Agus misalnya. Dia tidak boleh beli di tempat lain selain di tempat Pak Agus. Saudara yang dikasih Tuhan, karena sudah ditunjuk langsung oleh para imam, sudah pasti harganya itu akan di-up. Saudara yang dikasih Tuhan, yang normalnya 1 ekor cuma 2 juta, di tempat Pak Agus jadi 10 juta. Saudara, praktek itulah yang berkembang di bait suci yang membuat Tuhan marah. Saudara yang dikasih Tuhan, itu yang dilakukan oleh orang Farisi, para imam, dan ahli-ahli Taurat. Selain itu, mereka merasa mereka itu paling rohani. Saudara, mereka merasa bahwa mereka orang yang paling suci, paling kudus, padahal mereka mempraktikkan ketidakbenaran di bait suci. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat diri kita. Jangan sampai kita orang-orang yang sudah melayani Tuhan, kita majelis, kita pendeta, tetapi kita buat aturan memberatkan umat. Untuk menjadi jemaat saja kita buat banyak aturan. Untuk jemaat mau menikah saja, waduh kita berat-beratkan, saudara. Untuk menjadi majelis, menjadi pelayan Tuhan saja, waduh harus melewati banyak syarat. Saudara, kalau dia nggak dekat dengan pendeta, maka dia tidak akan mendapatkan pelayanan dan sebagainya. Saudara, jangan sampai kita mempraktekkan itu dalam pelayanan. Kita membuat banyak aturan untuk memberatkan umat. Sementara kita sendiri
tidak melakukannya. Saudara, kami punya tim misi dalam pelayanan. Hanya 8 orang yang bergabung, tetapi sangat agresif memberitakan Injil. Saudara, saya bukan hanya mendorong untuk anggota misi itu untuk memberitakan Injil, sementara saya sendiri nggak melakukannya. Saudara, saya harus juga melakukan itu, memberikan semangat kepada seluruh anggota. Saudara yang dikasih Tuhan mau nggak mau, ya saya juga harus turun tangan. Memberikan satu dorongan semangat kepada anggota misi bahwa saya bukan hanya berteori, saya bukan hanya memberikan motivasi, tapi saya juga melakukan misi ini. Amin. Sehingga anggota misi terus bersemangat dalam melayani Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan Yesus sangat marah ketika Tuhan Yesus ada di bait suci? Tuhan Yesus membalikkan semua meja-meja penukar uang dan mengusir semua pedagang-pedagang yang ada di bait suci itu. Karena yang pertama, karena orang-orang Farisi, para imam, ahli-ahli Taurat mengubah bait suci yang harusnya fungsinya sebagai rumah doa, tapi mereka jadikan sarang penyamun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Jangan mengubah fungsi rumah ibadah menjadi tempat, ini menjadi ladang untuk kita mencari keuntungan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak gereja mempraktekkan bagaimana meraup keuntungan besar dalam pelayanan. Sehingga tidak heran, sekarang gereja seperti bisnis, saudara. Gereja sekarang bukan lagi sebagai sesama anggota tubuh Kristus, tetapi sudah menganggap satu gereja, baik yang besar kecil, saudara sudah menjadi saingan. Saudara perhatikan, ada statement seorang hamba Tuhan yang saya rasa itu bukan dari Tuhan. Gereja itu bukan saingan. Gereja itu tubuh Kristus, di mana kita besar kecil harus bergandengan tangan. Saudara, kalau orang saingan ya sudah pasti, saudara, saling merebut jemaat orang supaya pindah ke tempat dia. Saudara, saya mau bilang, Tuhan tidak senang dengan praktek-praktek seperti itu. Sebaliknya, Tuhan pasti sangat-sangat sedih melihat ulah para hamba-hamba Tuhan yang mempraktekkan kejahatan-kejahatan seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya, kalau gereja itu sudah dianggap sebagai pesaing, bersaing satu dengan yang lain, saya yakin dan percaya, itu bukan misi Tuhan, tapi misi pendetanya. Bagaimana caranya untuk meraup banyak keuntungan. Saudara, logikanya kan, semakin banyak jemaat ya sudah pasti semakin banyak juga persembahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, saya melihat Tuhan marah kepada gereja-gereja yang mempraktekkan pelayanannya menjadi bisnis. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Saudara para hamba-hamba Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, bertobat. Jadikan rumah ibadah itu, gereja itu kepada fungsinya, yaitu orang datang untuk berdoa, orang datang untuk beribadah. Jangan jadikan mereka klien, jangan menjadikan mereka untuk prospek, untuk asuransi saudara, atau membangun MLM, multi level marketing dalam pelayanan supaya saudara makin banyak orang yang ada di bawah saudara untuk menguntungkan pribadi saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang jadi korban. Gereja ternyata mereka dijadikan klien, saudara. Dijadikan nasabah. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lagi mempraktekkan itu di dalam gereja. Saudara memenangkan jiwa, tetapi saudara punya agenda terselubung.
mencari keuntungan pribadi dari jemaat. Bertobat. Tuhan Yesus marah dengan praktek-praktek itu yang dipraktekkan di dalam gereja. Yang kedua, kenapa Tuhan Yesus marah kepada orang Farisi, para imam dan ahli Taurat? Karena mereka menghalangi orang datang beribadah kepada Tuhan. Saya mau mengajak saudara melihat dari kebenaran firman Tuhan dalam cerita dan konteks yang sama. Injil Matius pasal 21, ayatnya yang ke-13 dan ayat 14. Saya bacakan buat kita sekalian. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Ayat 14, perhatikan. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan Yesus marah kepada orang Farisi, para imam ahli Taurat? Karena mereka menghalangi orang-orang yang buta, orang yang timpang, orang yang sakit untuk datang kepada Tuhan di bait suci. Saudara, kalau saya memperhatikan orang buta, orang timpang, orang-orang yang sakit yang disembuhkan Tuhan Yesus ini adalah orang-orang yang sudah miskin, orang-orang yang sudah nggak punya apa-apa. Sehingga mereka tidak dapat datang ke bait suci. Karena mereka tidak dapat membeli hewan korban untuk menjadi korban persembahan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini bahwa orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini, serta para imam ini, fokus mereka itu pada mamon. Fokus mereka itu kepada uang. Sehingga mereka hanya melayani orang-orang yang berduit. Sementara orang-orang yang tidak berduit, mereka tidak layani. Bapak, Ibu, Saudara, hamba-hamba Tuhan, dengar ini baik-baik. Dalam melayani umat, jangan pandang bulu. Oh, karena dia kaya, saya datang melayani. Oh, ini karena orang susah, nanti saya utus saja orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pandang bulu dalam pelayanan. Layani semua orang. Amin. Mau dia orang kaya, mau orang miskin, layani sama rata. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita pilih-pilih orang dalam pelayanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini, serta para imam ini, menghalangi orang-orang yang mau datang ke bait suci untuk beribadah, mereka halangi. Tidak boleh masuk. Karena apa? Mereka tidak punya uang. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Tuhan Yesus marah, membalikkan semua meja-meja dan mengusir semua orang yang mempraktekkan bisnis dalam pelayanan. Saudara perhatikan, orang-orang buta, orang-orang timpang itu baru bisa masuk ke bait suci. Karena Tuhan Yesus sudah usir orang Farisi, para imam dan ahli Taurat di bait suci itu. Saudara, dengar ini baik-baik. Jangan sampai kita menghalangi orang untuk datang kepada Tuhan. Saudara, lihat apa yang terjadi kepada Firaun ketika menghalangi orang untuk datang beribadah kepada Tuhan. Saudara, sudah beberapa kali orang Israel melalui Musa datang minta izin kepada Firaun untuk mereka pergi ke padang gurun untuk mereka beribadah, tetapi Firaun halangi mereka untuk datang kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Firaun dan Mesir mengalami 10 tulah. Mengerikan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menghalangi orang datang kepada Tuhan. Saudara, mari kita bawa mereka kepada Tuhan. Anak-anak kita yang mau datang ke gereja, saudara, jangan halangi. Saudara, bawa pasanganmu datang ke gereja, jangan menghalangi mereka. Jangan sampai mereka tidak gereja cuma gara-gara kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan Yesus marah kepada tokoh-tokoh agama ini? Karena mereka menghalangi orang untuk datang kepada Tuhan. Dan yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini bahwa para imam, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi,
tidak paham firman Tuhan. Padahal setiap hari Tuhan Yesus mengajar di bait Allah. Para imam ahli Taurat ada di sana, tetapi mereka tidak paham firman Tuhan. Saudara, saya mengkhawatirkan ada banyak sekali orang yang sudah bertitel pendeta, mereka sudah melayani, tetapi tidak paham firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya selalu saya nasihatkan kepada para pelayan majelis, baca firman Tuhan setiap hari. Minimal 1 ayat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus terus membaca firman Tuhan? Supaya kita paham. Kita mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kalau kita malas baca firman Tuhan, bagaimana kita mau peka mendengarkan suara Tuhan? Kalau kita hamba Tuhan, nanti baca firman Tuhan, nanti kalau mau khotbah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita malas baca firman, apa yang kita mau bagikan? Saudara, saya percaya, kalau orang selalu baca firman, kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita terus baca firman, yang diuntungkan siapa kita? Iman kita terus bertambah, kuasa Tuhan terus bertambah-tambah dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita. Dan yang diuntungkan siapa? Kita sendiri. Kita diberkati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat. Mereka ini adalah ahli-ahli Taurat. Orang-orang Farisi. Para imam. Yang notabene adalah ring 1 di bait suci. Tetapi sayang, mereka tidak paham firman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sempatkan waktu saudara, sesibuk apapun saudara, jangan sampai saudara melalaikan membaca firman Tuhan, walaupun itu hanya 1 ayat. Saya percaya firman Tuhan yang kita baca, walaupun itu hanya 1 ayat, akan memberkati kita, akan menjaga kita, akan melindungi kita, bahkan akan memelihara hidup kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai Tuhan marah. Tuhan sudah mengajar kita setiap hari baca firman, tapi kita nggak ngerti-ngerti. Kita tidak paham-paham, Tuhan akan marah. Coba seandainya saudara ngajar seseorang, lalu orang itu tidak paham, tidak ngerti-ngerti, padahal saudara sudah berulang-ulang bicara tentang itu. Saudara, saya mau tanya, apakah saudara tidak gemas melihat orang yang saudara sudah ajar setiap hari, tapi dia nggak paham? Pasti saudara gemas, mungkin saudara mau cubit dia, saudara mungkin mau dorong kepalanya dia, karena apa yang sudah ajarkan nggak masuk-masuk, sudah betul? Saudara, Tuhan Yesus juga marah kalau kita tidak paham firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita tidak mau Tuhan marah. Kita mau mengalami Tuhan dalam kehidupan kita, merasakan, menikmati kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar kenapa Tuhan Yesus marah kepada orang Farisi, ahli-ahli Taurat, para imam di bait suci, karena mereka mengubah fungsi bait suci yang harusnya jadi rumah doa, mereka jadikan sarang penyamun, menjadikan tempat bisnis. Yang kedua, karena mereka menghalangi orang untuk datang kepada Tuhan. Mereka hanya fokus kepada orang-orang yang berduit. Sementara orang yang tidak mampu, mereka tidak layani. Yang ketiga, karena mereka tidak paham firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita nggak paham firman. Akhirnya kita kena murka Tuhan. Saudara harus paham firman. Amin. Saudara, kita harus tahu tempat gereja, tempat kita beribadah adalah tempat kita berdoa, belajar firman. Amin. Kita jangan menghalang-halangi orang untuk datang kepada Tuhan. Bawa pasanganmu, anakmu, orang-orang yang sudah kenal, teman, sahabatmu, datang kepada Tuhan. Amin. Bawa mereka kepada Tuhan. Dan usahakanlah dirimu mengerti firman. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka, dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita.
Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.